Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu yang bertugas sebagai operator. Di sini saya akan mengajari atau memberikan tutorial untuk mengedit soal biar bisa masuk ke sistem CBT ya, Computer Based Test yang sudah saya buat. Nah, tugas Bapak Ibu hanya untuk mengedit soal dari Microsoft Word, kemudian dijadikan Blackboard ya. Blackboard itu adalah ekstensi agar bisa masuk ke dalam sistem CBT yang sudah saya buat. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama itu adalah soalnya, soal dari Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan soal yang berupa dokumen ya, dokumen Microsoft Word. Nah, kemudian ada aplikasi namanya ExamView ya. Nah, di situ nanti Bapak Ibu download dulu di Google Drive yang saya sediakan, silakan di-download. Nah, kemudian diinstal. Cara menginstalnya gimana? Oke, silakan perhatikan caranya ya. Nih. Ketika Bapak Ibu sudah mendownload ExamView yang saya bagikan di link Google Drive. Nah, kemudian kita klik 2 kali aplikasi ExamView-nya ya, klik kiri 2 kali. Nah, ini proses. Nah, kemudian muncul jendela welcome ini ya Bapak Ibu. Nah, ini di next saja. Kemudian ada software license agreement, yaitu persetujuannya, tidak usah dibaca semua, langsung yes. Nah, untuk direktorinya nanti disimpan di C ya Bapak Ibu, biar memudahkan di C. Kemudian ini nggak usah dirubah, C ExamView. Kemudian kita next. Nah, ini diperhatikan untuk checklistnya, centangnya, ini harus tercentang semua ya. Kemudian kalau sudah dipastikan tercentang semua, klik next. Kemudian next lagi. Nah, ini proses penginstalan, kita tunggu. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah ya. Kemudian kita pilih klik yes ya, klik yes. Kita coba lihat, kemudian close. Kita lihat di desktop ya. Nah, ini sudah ada 3 icon aplikasi ExamView. Nah, sebenarnya ada 4 Bapak Ibu. Nah, yang satu di mana? Nah, kita klik di antara 1, 2, 3 ini ya, ExamView Test Generator atau ExamView Test Manager atau ExamView Player. Nah, klik kanan, Open File Location. Nah, kita cari yang namanya ini ya Bapak Ibu, ExamView Import. Nah, ini di send to desktop ya, send to desktop, atau bisa juga Bapak Ibu klik start, kemudian dicari huruf E ya, ExamView. Nah, ExamView Pro Test Generator. Kemudian Bapak Ibu cari yang namanya ExamView Import Utility. Klik kanan. Karena di sini saya pakai Windows Server 2022. Kemudian pilih More. Kayaknya sama ya dengan Windows 10 ya Bapak Ibu. Klik kanan dari ExamView Import Utility, klik More, kemudian Open File Location. Nah, di sini sudah muncul ya Bapak Ibu. Nah, ini tinggal di send to desktop. Nah, sama ya caranya. Nah, ya. Itu cara untuk memunculkan ExamView Import Utility. Karena kita akan pakai ExamView Import Utility dan test generatornya saja ya. Yang ExamView Test Manager sama View Player tidak usah. Kita cukup pakai yang ini, Import Utility sama Test Generator. Baik Bapak Ibu. Nah, lalu gimana cara mengedit soalnya? Nah, perhatikan di sini ada folder soal ya, sebagai contoh yang sudah saya buat.
Nah, ini ada produk kreatif dan kewirausahaan 12 TKJ. Nah, ini filenya berupa dokumen ya. Tipenya dokumen MS Word 2023. Word versi berapapun Bapak Ibu itu tidak pengaruh ya. Nanti kita edit saja. Kita buka soalnya. Nah, kalau karena punya saya ini versi 2019 ya. Nah, di sini Office-nya versi 2019, maka tampilannya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu versinya berbeda, tapi tidak apa-apa. Kalau yang versi 2019 atau 2021, ini diklik Enable Editing. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk kop soal ya. Kop soal, kalau mungkin ada Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan ada kop soalnya dan nama mapel dan lain sebagainya. Nah, ini dihapus saja ya. Nah, ini contoh dari tempat instansi saya bekerja yang lama. Dulu saya mengajar PKWU juga di jurusan TKJ. Nah, ini dihapus saja. Diblok, di-delete. Nah, kemudian tugas Bapak Ibu adalah mengeditnya seperti ini. Diketik multiple choice. Ya. Kemudian Bapak Ibu perhatikan. Nah, di sini kan ada kunci jawabannya. Mungkin yang Bapak Ibu guru mapel memberikan jawabannya dikasih warna ya, atau dikasih double ya, di warna sama ditulis jawaban titik 2E. Nah, tugas kita pastikan dulu semua jawabannya komplit tidak, terutama soalnya lengkap tidak. Nah, kalau dirasa sudah komplit, sudah lengkap, nah tugas Bapak Ibu sekalian adalah mengeditnya. Nah, dari warna kunci yang merah, kita rubah ke warna hitam. Kita blok semua, Ctrl A, kemudian kita pilih warnanya hitam ya, atau otomatis juga boleh. Ya. Kemudian di sini kan ada jawabannya ya. Jawaban titik 2, misalkan E nomor 1. Nah, ini kita rubah jawaban ini menjadi ANS ya. ANS itu merupakan bahasa pemrograman mewakili sebuah answer atau jawaban ya bahasa Inggris. Nah, kita cari menu home, kemudian pada find ini kita pilih yang replace ya. Nah, ketika kita ketikkan pada kolom find what itu adalah jawaban. Harus sesuai ya Bapak Ibu, misalkan J-nya besar ya J-nya besar, atau bisa di copy paste aja. Nah, seperti ini. Nah, ini di copy ya. Kemudian di paste di sini ya. Nah, replace with ini pakai ans gini ya Bapak Ibu. Ya, kemudian titik 2. Kemudian spasi. Kemudian replace all. All done, we made 40 replacement. Nah, ini artinya adalah kita sudah mengganti kata jawaban dengan ans. Nah, sebanyak 40. 40 ini adalah 40 jawaban, berarti ada 40 soal ya, kira-kira seperti itu. Kemudian klik OK, kemudian close, kita cek ke halaman paling akhir ya. Ini adalah 40 soal. Nah, di sini muncul titik E double ya. Titik 2-nya double, ini bisa kita ubah sama mungkin di saya tadi ada yang salah ya. Kita ubah, kita copy dulu aja. Replace. Nah, ini gini. Replace all. Oh, ininya. Nah, kita ketikkan double undefined word, ini kita ketikkan double titik 2 ya. Double titik 2. Titik 2 kemudian spasi. Nah, kita cek
bentuknya ini. Nah, kalau sudah diganti seperti ini. Karena tadi kita coba, nah ini sudah jadi ya. Berarti ada di beberapa jawaban tadi ada yang double. Nah, biasa itu memang kadang ada pengetikan yang salah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah seperti ini kita lanjutkan, kita simpan filenya, file, save as, kemudian tentukan lokasi menyimpannya. Nah, tadi saya simpan di desktop ya, di folder soal semester 1. Nah, dari save as type ya, save as type ini kita ganti. Ya, kita ganti ke RTF. RTF itu apa? Rich text format ya, yang ini Bapak Ibu. Nah, rich text format. Kemudian kalau sudah, ini gimana? Nah, ini tinggal dirubah aja, ya, dirubah aja. Misalkan PKWU gitu juga boleh, tapi nggak dirubah juga enggak apa-apa. Kemudian di save. Kalau sudah, ya Bapak Ibu, ini di close saja. Kita kembali ke folder. Nah, di sini kan ada kelihatannya dua dokumen Word ya, tapi sebenarnya yang satu Word, yang satu RTF. Nah, ini diperhatikan pada type dokumennya. Nah, rich text format. Oke, kalau sudah kita buka yang namanya aplikasi ExamView Import Utility yang sudah kita install. Kita klik 2 kali. Nah, kita tunggu. Nah, muncul ExamView Import Wizard. Ini kita klik next. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan ya. Di sini kita cari foldernya. Kita menyimpan soalnya di mana. Nah, misalkan kita tadi di desktop ya. Kita klik yang ini. Yang icon ExamView Bank ya. Nah, yang ini kemudian kita ke desktop. Ke soal semester 1 nama foldernya. Nah, yang bawah ini, yang bawah ExamView Bank yang bawah ini adalah tempat untuk menyimpan hasilnya nanti. Kalau kita edit, kita samakan saja di folder soalnya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau ganti ya nggak apa-apa. Yang penting ingat foldernya Bapak Ibu taruh di mana. Kalau sudah, nah ini kan RTF-nya, ekstensinya .rtf, ini soalnya diklik 2 kali, maka dia akan ke bawah ya, pindah ke bawah, kemudian klik next, kemudian pilih centang require multiple choice ya, respond answer choice to follow carried return. Nah, kita klik yang ini, dicentang. Kemudian klik next. Nah, Bapak Ibu, walaupun di soalnya tadi pilihan gandanya atau pilihannya A, B, C, D, E itu huruf besar, itu enggak masalah ya, Bapak Ibu klik yang kecil ini enggak masalah. Atau Bapak Ibu pengen ganti ya enggak apa-apa, pilih ganti yang besar ya pilih yang ini. Nah, dicari sendiri ya. Nah, kalau saya ya saya biarkan yang ini aja, kecil aja. Nah, kemudian kita klik next. Ya, nah di sini juga sebelum diklik next, perhatikan dulu di sini ada question bank font. Nah, fontnya mau Bapak Ibu rubah terserah, bebas. Kita pilih set ya. Sebentar, ini not responding. Nah, ini kalau bisa jangan di bold ya. Ya. Jangan di bold tapi di regular saja. Nah, kemudian oke. Question bank ini adalah maksudnya teks soalnya itu loh. Nah, teks soalnya seperti apa? Apakah kita buat hurufnya itu huruf besar atau tidak? Nah, kalau kita set, ya set ini adalah setting ya. Itu nanti kita pilih yang regular saja. Untuk fontnya terserah Bapak Ibu, Arial Naro boleh,
Times New Roman boleh, Tahoma boleh, Calibri boleh, bebas. Yang penting bisa terbaca ya. Nah, ini kalau saya pakai Arial Narrow. Ya, dicari ya Bapak Ibu. Seperti ini. Kemudian oke. Kalau sudah ya, kita klik next. Nah, di sini ada step 4 ya. Tadi ada step 3, kita kembali. Nah, ini step 3 yang question bank font, kemudian question number style. Nah, ini kita ke step 4. Nah, di sini kita pilih jangan yang true false atau modif true false. Ini salah ya. Kita pilih yang multiple choice section. Nah, yang ini. Nah, yang nomor 3. Ya, Bapak Ibu, nomor 3 di multiple choice. Kemudian kita next. Kemudian finish. Kita lihat apakah ada yang error. Alhamdulillah di sini tidak ada yang error ya. Statusnya di sini tadi reading, membaca dari data dokumen RTF berapa soal. Questionnya ada 40, berarti 40 soal ya. Kemudian totalnya sudah 40, cocok, oke, import complete. Nah, ini berarti sudah berhasil ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jika ada yang salah, itu biasanya masih ada kopnya. Nah, tidak ada multiple choice seperti tadi. Nah, jadi formatnya harus seperti ini. Nah, mana RTF-nya? Oh, ini. Sebentar, saya bukakan dulu biar jelas. Nah, jadi yang ada kopnya tadi itu dihapus, jadi formatnya seperti ini. Nah, walaupun ada Bapak Ibu yang mengirimkan soalnya masih ada kopnya, nah itu tugas kita bersama ya. Tugas kita bersama untuk mengedit soal tersebut sesuai dengan tugas yang sudah dibagi. Ya, misalkan Bapak Ibu mengedit soal informatika, mengedit soal matematika, mengedit soal DPK, dasar program keahlian sesuai ke jurusan, kemudian mengedit soal yang lain. Nah, seperti itu. Jadi harus dirubah dari yang dokumen tipenya Microsoft Word diganti ke RTF. Nah, hasilnya mana? Hasilnya ini, Bapak Ibu. Nah, produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, ini ekstensinya atau tipenya adalah EVB, yaitu Exam View Bank, ya. Nah, terus kalau ini tadi sudah ya, Exam View Import, kita close saja. Ya. Kemudian kita klik 2 kali yang di sini yang Exam View Bank ini ya, yang sudah kita rubah dari dokumen ke RTF ke Exam View Bank. Kemudian dari Exam View Bank kita klik 2 kali ini filenya. Ya. Nah, ini di Exam View Test Generator ya Bapak Ibu. Tujuannya apa? Untuk kita rubah nanti. Nah, ini welcome to Exam View karena kita tadi baru install ya. Namanya terserah panjenengan. Nah, kalau di sini ya nama saya sendiri. Organisasi ya SMKN 1 Kendal. Nah, kotanya Ngawi. State region ini kita kosongin aja enggak apa-apa. Oh, enggak mau. Oke. Kita buat misalkan kode posnya SMK Kendal berapa atau kode pos Ngawi berapa. Bebas Bapak Ibu. Ini bisa dikarang, enggak harus saklek sesuai kode pos SMKN 1 Kendal enggak apa-apa. Jadi misalkan Bapak Ibu isi kode pos ya Bapak Ibu tempat tinggal ya enggak masalah. Misalkan Geneng 632 ya 63271 seingat saya. 63271. Oh, ini enggak mau ya. Berarti state atau regionnya ini 62 plus 62 ya.
plus 62. Oh, berarti dia langsung aja angka 62, wes gitu. Warga 62. Klik OK. Oke. Kemudian close, gak usah register. Nah, dari sini bisa kita lihat ya Bapak Ibu, ini bentukan dari soalnya. Bapak Ibu bisa lihat, nah, misalkan nomor 5 ini menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar, disebut dengan perencanaan produksi ya, betul ya, sesuai kuncinya ya. Kalau Bapak Ibu yang mungkin mengajar contohnya PKWU ya tahu ya. Oke, kita cek sampai halaman yang terakhir 40 apakah sudah betul ya. Oke. Misal kalau ada soal yang bergambar gimana Pak? Nah, jawabannya sama Bapak Ibu. Yang penting formatnya sesuai yang saya buatkan dulu. Contohnya itu berhasil Bapak Ibu. Kalau tidak percaya nanti kita buktikan aja ya. Nah, ini sudah kita lihat di exam view, aplikasi exam view test generator. Nah, kemudian kita klik file, kemudian export ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian dari export kita pilih Blackboard. Blackboardnya ada 2, versi 6 sampai 7 ya, dan versi 71 plus. Nah, kita pilih yang plus karena program CBD yang saya buat itu sudah mampu membaca yang plus ya. Ya, ini kita klik. Mau kita simpan di mana foldernya? Nah, kita simpan di folder soal yang tadi ya, di desktop, kemudian soal semester 1. Nah, ini file name-nya diisi sesuai mapelnya aja Bapak Ibu ya. PKWU misalkan, PKWU 12 TKJ ya. Kalau di sini kan di title-nya ini kan produk kreatif kewirausahaan 12 TKJ ya. Berarti ya boleh ditulis sesuai itu, boleh Bapak Ibu singkat ya. Ya misalkan kita nggak singkat aja. Produk, nah ini sudah muncul. Nah, ini tinggal kita pastikan dotnya ini jangan .bnk, ini dihapus dotnya. Nah, kayak gini ya. Jadi hasilnya kayak gini. Tanpa embel-embel BNK. BNK tadi artinya bank ya. Nah, ini seperti ini, tanpa embel-embel, kemudian kita simpan, save. Name-nya bisa diisi produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, 12 TKJ. Nah, TKJ ya. Kemudian description opsional, ini boleh diisi, boleh tidak. Directory name kita buat sama saja, kita copy paste, kita taruh di sini. Kemudian oke. Nah, kita minimize, perkecil dulu. Nah, ini sudah jadi ya Bapak Ibu. Dia nanti bentuknya seperti RAR, tapi ini adalah Blackboard. Ini bahasa pemrograman untuk web ya. Jadi CBD yang saya buat itu pakai bahasa pemrograman web, ada Laravel, kemudian PHP, CSS, HTML, JavaScript, banyak Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tugasnya hanya mengedit saja itu, kemudian ini sudah. Nah, soal yang bergambar ya, seperti yang format saya buat tadi, dikirim di WA itu sebentar. Nah, ini ada ya. Nah, ini. Nah, mungkin kan kayak gini, saya ngasih formatnya. Bapak Ibu tinggal hapus saja yang ini. Nah, nama mapelnya apa, dihapus, diingat-ingat. Misalkan mapelnya informatika. Nah, dihapus saja. Nah, jadi tinggal kayak gini. Sudah jadi ini nanti. Kalau nggak percaya kita simpan aja ya. File, save as, kita taruh di soal semester 1 ya, di desktop.
Nah, ini kalau pakai Office 2019 2021 ya kayak gini tampilannya. Nah, di sini kemudian ini diganti RTF. Nah ya, rich text format namanya. Nah, ini saya ganti informatika gitu ya, contohnya informatika. Nah, kemudian kita save. Nah, ini cuma 2 Bapak Ibu, soalnya cuma 2, ini sebagai contoh aja. Kemudian kita close, ya. Kemudian kita ke buka exam view import utility. Ini kita close dulu Bapak Ibu yang ini ya. Kita buka exam view import utility, kemudian kita pilih next. Nah, exam view bank yang pertama ini kita cari lokasi folder soalnya di mana. Kalau saya buatnya di desktop ya berarti di desktop ya. Ini ya. Kemudian informatika. Kemudian ini kita rubah desktop juga ya. Desktop di soal semester 1 select ya. Kemudian kalau sudah seperti ini kita next. Centang ya, jangan lupa dicentang. Next. Kemudian di setting. Ditunggu. Nah, ini bisa Times New Roman boleh. Mau pakai simbol boleh. Tahoma boleh. Nah, karena saya suka Arial Narrow ya tak ganti Arial Narrow. Nah, kemudian oke. Oh, boldnya jangan lupa ya, boldnya dipilih yang reguler, jangan bold. Nah, ini boleh diganti, boleh enggak. Nah, ini misalkan saya ganti A besar, boleh, enggak apa-apa. Nah, ini pilih multiple choice ya. Ingat, multiple choice sesuai yang format di atas boardnya atau di RTF-nya. Kemudian next, finish, apakah sukses? Nah, ini sukses ya, sangat mudah sekali untuk mengeditnya. Kemudian kita ke foldernya ya, informatika mana ya, yang ini. Nah, kita klik 2 kali di exam view test generator. Ini pilih centang don't show this message. Nah, ini nanti biar tidak keluar pop up exam view registration. Ini full Bapak Ibu, tidak trial. Jadi Bapak Ibu gak usah takut masa penggunaannya habis, tidak usah takut, tidak ada. Close. Nah, ini soalnya sebuah perangkat elektronik, jawabannya B ya, komputer, memudahkan pekerjaan manusia terdiri hardware dan software, definisi komputer. Nah, ini soal gambarnya ya, muncul ya. Gambar di bawah ini adalah jawabannya SMK. Nah, seperti itu. Kemudian kita ekspor ke Blackboard, klik file, ekspor, pilih Blackboard. Sebenarnya Bapak Ibu juga bisa memilih Blackboard 6 atau yang bawah ini 71 plus ini, 7.1 plus. Ya, suka-suka Bapak Ibu pengen yang mana. Sistem yang sudah saya buat CBT itu bisa membaca dua-duanya. Kalau web CTCE ini untuk yang jadul ya. Jadi nggak usah dibuat yang ini, tapi Blackboard saja. Kita pilih yang Blackboard. Sudah modern, kita pilih yang modern aja. Nah, Blackboard 7.1. Nah, file name informatika ya. BNK-nya dihapus. Ini sebenarnya bisa kita copy, kita gunakan untuk mengisi data yang kalau sudah kita buat filenya. Kemudian Ctrl C ya, di copy, kemudian di save. Nah, maksud saya yang di sini ya. Kita kan diminta mengisi. Nah, ini tinggal kita copy paste. Misalkan untuk 10 kelas 10 semua jurusannya, ketik aja min X besar gitu aja. Kemudian kita copy paste aja. Sudah kayak gini. Selesai. Nah,
Kalau sudah selesai, bagaimana? Nah, nanti saya buatkan link Google Drive untuk Bapak Ibu operator yang bertugas mengedit soal untuk mengumpulkannya di link Google Drive yang akan saya buat. Jadi Bapak Ibu cuma mengupload blackboard-nya saja. Nah, soal dan lainnya enggak usah. Nah, blackboard-nya. Kalau ada kesulitan, kendala, misalkan tidak bisa, silakan japri ya. Saya 24 jam selalu bisa dikontak. Nah, jadi karena kita ini mempunyai hajat yang sangat penting, sangat urgent. Nah, jadi saya bisa dikontak 24 jam dan siap membackup. Seandainya Bapak Ibu benar-benar kesulitan, benar-benar tidak bisa untuk mengedit soal, terkendala, mungkin belum paham atau ya ada faktor-faktor lain, ya tidak apa-apa, saya sebagai yang membackup Bapak Ibu. Tapi saya di sini meminta dan memohon agar Bapak Ibu bisa bekerja sama, bekerja dengan baik, agar hajat kita yang melakukan atau melaksanakan ujian semesteran ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, sekian Bapak Ibu video tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutorial atau kata-kata saya kurang pas, kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap kompak, solid.